Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas jaga lisan mulai sekarang yang ada di dalam Al-Quran. Hal ini sangat penting karena malaikat mengawasi semua lisan hamba-hamba Allah. Di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa semua perkataan baik dan buruk akan dicatat oleh malaikat dan semua ada pertanggungjawabannya. Dijelaskan di dalam surat Al-Kahf ayat 16 sampai dengan 18 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Semua pembicaraan kita akan ada balasannya. Perkataan yang baik akan mendapat pahala yang besar. Dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 114 yang artinya, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Perkataan yang tidak baik bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Dijelaskan di dalam surat Al-Mudatsir ayat 42 sampai 45. Yang artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka sakar atau neraka? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat dan kami juga tidak memberi makan orang miskin, bahkan berbincang untuk tujuan batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Rasulullah bersabda, yang pertama, artinya keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, artinya, maukah aku beritahukan kepadamu tentang kunci semua perkara itu? Jawabku, ya wahai Rasulullah. Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami dituntut atau disiksa karena apa yang kami katakan? Maka beliau bersabda, celakalah engkau. Adakah yang menjadikan orang menyunggulkan mukanya atau ada yang meriwayatkan batang hidungnya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka? Hadis riwayat Tirmizi 2616. Yang ketiga, yang artinya, sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia pikirkan. Lalu Allah mengangkat derajatnya disebabkan perkataan itu. Dan ada juga seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang membuat Allah murka dan tidak pernah dipikirkan bahayanya. Lalu dia dilemparkan ke dalam jahanam. Hadis riwayat Bukhari 6478. Untuk itu, jauhilah prasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing, karena itu ibarat memakan daging saudaranya yang telah meninggal. Dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui. Semua ada pertanggungjawabannya. Katakanlah dengan perkataan yang benar, dan janganlah menyakiti orang-orang mukmin tanpa kesalahan yang mereka perbuat, supaya kamu mendapat kemenangan yang besar.
terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 36, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Terdapat pula di dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dan kemenangan yang agung. Terdapat pula di dalam surat Al-Ahzab ayat 58, yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Rasulullah pun bersabda, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Hadis riwayat Bukhari 6018 dan hadis riwayat Muslim nomor 47. Demikian dari saya mengenai jaga lisan mulai dari sekarang. Akhir kata, mari kita bersama-sama menjaga lisan kita supaya terhindar dari hal-hal yang merugikan bagi kita kelak, pada saat semua dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, supaya kita semua masuk ke golongan kanan yang pasti dijamin oleh Allah akan masuk surga. Lihat di channel 3 golongan hamba Allah pada saat hari kiamat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.